Pemirsa, Indonesia melakukan analog switch off di sebagian wilayah di awal November lalu. Secara umum hal ini dilakukan semata-mata untuk beradaptasi dengan perkembangan kemajuan teknologi yang tidak terelakkan. Berikut liputannya untuk Anda. Tiga, dua, satu, silakan. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika resmi melakukan analog switch off atau ASO tanggal 2 November 2022. Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong menerangkan digitalisasi siaran televisi akan membuat masyarakat punya lebih banyak referensi tontonan. Sebab satu frekuensi akan diisi 12 hingga 16 kanal. Selain itu, digitalisasi siaran televisi juga membuat masyarakat tidak hanya menjadi objek, tapi juga subjek penyiaran. Masyarakat bisa misalnya secara langsung pada saat menonton satu konten atau satu program memberikan rating. Memberikan rating, ini program bagus, buruk, biasa-biasa saja. Nah, ini kan sebuah ruang yang dibuat atau dibikin atau diciptakan oleh teknologi digital ketika masyarakat lebih leluasa menyampaikan pendapatnya. Ya, ini demokrasi kan. Migrasi siaran analog ke digital tidak hanya berlaku bagi televisi nasional, tapi juga televisi lokal. Untuk itu, televisi lokal dihimbau melakukan perjanjian bisnis dengan lembaga penyiaran swasta nasional untuk mengisi salah satu kanal di frekuensi yang dimiliki oleh lembaga penyiaran swasta tersebut. Di sisi lain, soal kebijakan ASO, ada pihak yang menuding Kemkominfo melawan putusan MK nomor 91/PUU-18/2020/7. Bunyi dari putusan itu adalah MK menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas. Merespon hal ini, Usman Kansong pun angkat suara. ASO ini dibuat jauh sebelum datangnya keputusan MK. Ya, dan keputusan MK ini tidak berlaku surut. Artinya kebijakan-kebijakan yang sudah direncanakan, sudah berjalan, ini tetap bisa berjalan. Ya, tidak lantas keputusan MK itu menghentikan kebijakan atau rencana ASO yang sudah kita putuskan atau kita sepakati dilaksanakan berdasarkan perintah Undang-Undang Cipta Kerja. Perlu diingat, Indonesia termasuk negara tertinggal dalam hal migrasi siaran dari analog ke digital. Di lingkup Asia Tenggara misalnya, Brunei Darussalam sudah berhenti siaran analog pada tahun 2017. Lalu Malaysia dan Singapura di tahun 2019, disusul Thailand dan Vietnam pada tahun 2020. Sedangkan di lingkup Asia Afrika, beberapa negara bahkan sudah mematikan siaran analognya sejak tahun 2014. Mereka adalah Aljazair, Mauritius, Namibia, dan Zambia. Pengamat komunikasi dari Universitas Kristen Petra Surabaya, Daniel Budiana, mengatakan timing pemerintah Indonesia melakukan analog switch off tanggal 2 November lalu sudah pas. Daniel menyebut analog switch off adalah wujud dari media morfosis agar adaptif dengan kemajuan teknologi. Tidak lagi tertinggal dengan negara-negera maju. Usaha kita di dalam mengejar ketertinggalan itu menurut saya sudah sangat masif. Gitu ya. Tetapi banyak hal yang menjadi tantangan, begitu ya. Misal contoh luas demografi Indonesia itu yang kita lihat tidak bisa semuanya mungkin bisa terjangkau. Tapi pemerintah saya yakin sudah berusaha dengan maksimal untuk melalui hal itu. Ya. Tetapi artinya sekali lagi era informasi yang baru itu kita harus songsong. Ya, dan kita tidak boleh kalah, kita tidak boleh lagi tertinggal bahkan dengan negara-negara tetangga kita. Sementara itu, bagi masyarakat yang masih menggunakan televisi analog, memiliki set-top box atau STB menjadi hal yang wajib. Bagaimana cara mendapatkan STB? Untuk masyarakat berekonomi rendah akan mendapatkan STB secara gratis, baik dari pemerintah maupun lembaga penyiaran sesuai data yang dikantongi oleh pemerintah. Namun bagi masyarakat yang tergolong mampu, bisa membeli di toko terdekat. Lalu bagaimana cara mendapatkan siaran televisi digital menggunakan perangkat set-top box? Pertama, pastikan perangkat STB DVB-T2 terhubung dengan TV analog
lalu hidupkan TV dan atur menjadi mode AV. Kemudian, sesuaikan mode AV dengan koneksi set-top box yang digunakan dan hidupkan set-top box. Tekan menu pada remote set-top box dan pilih pencarian saluran. Untuk melakukan pencarian otomatis, pilih pencarian otomatis. Tunggu hingga pemindaian siaran TV selesai dan jangan lupa untuk pilih simpan setelah proses pemindaian selesai. Jika Anda sudah menggunakan perangkat televisi digital, maka Anda tidak perlu membeli set-top box. Anda cukup tinggal pilih menu pengaturan atau setting untuk pencarian sinyal, pilih auto scan untuk memindai program siaran TV digital, dan tunggu sampai proses selesai. Lakukan pencarian saluran secara berkala untuk menerima saluran digital yang baru beroperasi. Sudah selayaknya Indonesia bermigrasi ke siaran televisi digital. Bukan hanya agar tidak semakin tertinggal, tapi juga sebagai bentuk adaptasi dengan perkembangan teknologi dan tanda masuknya ke peradaban yang lebih modern. Jangan sampai masih ada pihak yang ogah menerapkan analog switch off karena takut cuannya berkurang. Karena hal itulah yang justru menjadi penghambat modernisasi dan kemajuan bangsa Indonesia. Tim Liputan, Metro TV.